Ya nggak intinya namanya
Welcome back to my Suara saya kedengeran? Kedengeran ya? Oke. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih waktunya untuk hadir di live Zoom sesi ngabuburit kali ini. Nah, pada sore kali ini kita kedatangan guest host yang sudah kita tunggu-tunggu dari kemarin. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah saudara kita Zilvan Afalahi. Ya. Terima kasih juga waktunya sudah meluangkan waktunya untuk kesini, hadir kesini. Sekarang libur kan ya? Hari libur? weekend sih ini. Iya, maksudnya nggak kerja kan? Kerjanya WFH. Oh, WFH ya sekarang ya? Iya. Siap. Kira melihara babi dengan kita. Oke. Nanti sedikit perkenalan ya? Iya. Background dan ininya. Oke, Mas Zilvan nih. Dulu waktu sebelum masuk Ar-Rahmah, jauh sebelum masuk Ar-Rahmah, dulu tuh sebenarnya latar belakang dari Mas Zilvan ini gimana sih? Apakah dulu itu Mas Zilvan emang udah berkecimpung di dunia IT atau di bidang lain mungkin yang boleh diceritakan ke teman-teman sebelumnya? Oke. Jadi saya ceritakan, saya lahir di Kudus, Jawa Tengah. Mungkin ada orang Kudus apa enggak. Terus SD, saya di SD negeri di desa saya sendiri. Terus jenjang SMP, SMA, saya di madrasah di dekat Menara Kudus, kalau ada yang pernah ziarah ke sana. Terus selesai lulus MA, madrasah SMA berarti dulu ya? MA, itu tahun 2016. Terus saya langsung mau kuliah, awalnya gitu, mau kuliah di salah satu perkuliahan agama di Jogja. Jadi 2016 itu saya udah mau kuliah. Oh, berarti lulusnya tuh tahun 2016. Berarti satu angkatan dengan guest host kemarin ya? Iya, satu angkatan. Tapi nanti ada cerita, maksudnya saya kenapa kok di LMA 2017, saya ceritakan dulu. Jadi waktu saya didaftarkan di Sekolah Tinggi Ilmu Agama itu, saya jurusan pendidikan dulu, pendidikan agama. Itu di mana? Di daerah Banguntapan. Oh, daerah Banguntapan. Ya, daerah Banguntapan. Tapi ada kultur budaya yang saya tidak, ibaratnya seperti gini. Gimana tuh? Kalau misal orang yang biasa pakai rok pendek, ya, tiba-tiba temennya tuh gamis semua. Seperti itu. Oh, jadi dulu saya nggak cocok di lingkungannya. Oh, dulu itu sebelumnya itu mungkin waktu SMA kali ya, itu pakaian-pakaian teman-teman ceweknya tuh di bawah, di atas lutut semua mungkin. Ya enggak gitu. Maksudnya ibaratnya seperti itu. Ibaratnya gitu. Saya keluarnya karena itu. Saya seminggu, berarti udah sempat kuliah dong ya? Iya. Itu tahun 2016? 2016 langsung. Terus 2016 saya seminggu keluar. Gak betah karena lingkungannya belum terbiasa gitu? Karena lingkungannya, pokoknya itu, faktor utamanya itu. Terus selesai nggak kuliah, saya di Jogja 3 bulan. Nunggu Januari karena saya tahu info El Rahmah itu gelombang satunya bulan Januari.
Januari 2017. 2017. Oke. Saya ke Jogja itu kalau nggak bulan September atau apa, saya di Jogja 3 bulan bantuin mbak saya ada mbak di Jogja, dapat orang Jogja, jaga toko. Oh, jaga toko. Itu di daerah mana sih? Di kalau tahu Jalan Wonosari KM 10, ya. Tepatnya Ponpes Binbas. Binbas. Ya, Oke. di situ. Berarti sekarang juga tinggalnya di situ ya? Ya, cuman sekarang udah ngekos, dulu sama mertuanya. Itu kan satu rumah. Oh, kalau sekarang ngekos di tapi ngekosnya di dekat ya, dekat ya? Paling jarak 200-300 meter. 200 meter. Ini juga ke sini dari kos yang sekarang atau dari mana tadi? Tadi dari kosnya Mas Muftahuda Weswas kemarin. Oh, nginep semalam karena ada tadi pagi nganterin siapa? Mas Alfian Rizky Weswas chapter pertama pulang ke Kalimantan. Oh, saya nganterinnya sampai ke travelnya saja. Berarti Rizky udah pulang ya? Iya. Oke, berarti dulu itu sebenarnya lebih ke ilmu agama gitu dulu. Pengennya ya? Orang tua gitu. Masuk kuliah di agama. Iya. Tapi karena nggak cocok di tempatnya, saya jadinya pengen ke El-Rahmah. Nah, tahu El-Rahmah itu dari mana? Kok tiba-tiba pengen ke El-Rahmah itu sebenarnya infonya tuh dari mana sih? Saya tahu El-Rahmah dari suami mbak saya, kakak ipar lah. Suami mbak saya. Karena temennya dulu ada yang kuliah di Strik El-Rahmah, tapi nggak tahu angkatan berapa, cewek. Dulu entah siapa namanya, Mbak Iza atau siapa nggak tahu. Terus lupa. Ya itu info dari kakak ipar, terus daftar di bulan tadi Januari. Jadi saya tuh pulang sebelum saya daftar. Jadi di Jogja dulu dari September sampai ya. Terus daftar baru pulang. Oh, pulang buat nunggu sampai ospek ya. Peta. Oke. Nah, dulu kan sebenarnya kan pengen orang tua kan pengen masukin ke kuliah jurusan agama. Iya. Kenapa kok tiba-tiba milih jurusan IT? Padahal kan jauh ya, agama terus ke IT. Iya. Itu lagian juga dulu backgroundnya juga dulu sempat kerja di bengkel ya. Oh iya, iya. Kerja di bengkel. Waktu itu ya itu nunggu ospek. Saya dari daftar Januari nunggu sampai ospek itu saya bengkel. Berarti ikut tetangga saya bengkel. Saya setengah tahun lebih berarti bengkel ya. Bengkel. Nah, background saya juga ada lifestyle otomotif. Iya. Nah, itu kok bisa gitu switch dari hobinya ngoprek motor, kemudian kuliahnya itu pengennya jurusan agama, terus tiba-tiba switch ke jurusan IT. Itu ada alasan khusus nggak kenapa bisa begitu? Jadi sempat juga teman madrasah SMA dulu tanya, kamu tuh kayak nggak sinkron gitu. Jenjang SMA, MTS, SMA, SMP di madrasah. Ya. Nganggur, bengkel. Terus? Tiba-tiba kuliah kok di IT gitu. Alasan utamanya adalah fisik dulu. Saya berpikir gini, ketika saya ambil jurusan di komputer, otomatis kerja saya harusnya di depan komputer kan? Benar. Itu. Jadi saya ada background fisik yang nggak kuat kerja berat. Maka dari itu pas otomotif itu juga ada. Kenapa saya ikut tetangga? Karena dia udah tahu background saya punya sakit-sakit. Ya, punya sakit, nggak kuat yang berat-berat. Jadi dikasih kerjanya yang nggak terlalu berat. Gitu. Ya, ketika berat saya bilang ini berat. Gitu. Jadi nggak seperti kita babu sekali gitu. Karyawan banget nggak gitu maksudnya. Berarti alasan utamanya milih IT karena menyesuaikan kondisi fisik ya. Cita-cita saya ya kerja di kantor. Kerjanya lebih ringan ketika di depan laptop gitu ya. Harapannya gitu. Tapi nggak tahu nanti. Iya. Paling otaknya nanti ya. Yang capek. Oke. Nah, kan udah masuk nih. Dulu waktu awal masuk ke El-Rahmah itu kan awal-awalnya itu kan ada peta ya. Iya. Masih ingat nggak itu kayak gimana? Dulu petanya gimana? Terus ada nggak kesan yang masih membekas gitu mungkin? Ada. Jadi dulu itu saya itu tahu jalan Jogja pertama kali jauh dari tempat mbak saya. Itu dikasih tahu Mas jalan Kota Gede, RS Jogja, Pasar Telo, kampus. Terus seperti itu.
Itu jalan yang pertama kali saya tahu. Yang diketahui cuma jalan itu doang. Ya, yang pertama kali itu. Nah. Terus peta itu kan di daerah mana ya itu? Sakola atau tapi nggak tahu daerah. Nggak tahu, pokoknya daerah. Nah, saya barat. Google Map dari tempat kampus. Dari kampus lebih tepatnya. Dari kampus ke tempat itu. Pakai Google Map. Google Map full. Itu kesan pertamanya itu. Terus kedua ada teman namanya Mas Munir Akromin, angkatan. Dia yang mengantarkan saya balik pas itu kan 2 hari. Terus saya tanya-tanya ke dia, kamu arahnya kemana, ke kampus nggak ya? Terus saya bareng dia. Dia yang nganterin saya sampai Pom Jogokaryan, ingat saya. Iya. Terus dia bilang, kalau mentok pertigaan itu tusuk sate, ke kiri itu kampus, kalau ke kanan ring road. Dia bilang gitu. Dah itu saya ingat itu. Itu yang paling keinget. Ya, terus ada lagi. Gimana? Ketika waktu petanya? Kan 2 hari petanya, itu. Ya. Jadi saya itu lahir di bulan September, peta itu bulan Desember, dan sama kakak tingkat istilahnya seperti di prank. Jadi itu tanggal 18, tapi ulang tahun saya tanggal 16. Iya. Saya diminta maju, katanya ulang tahun, padahal saya nggak ulang tahun hari ini. Suruh nyanyi, kalau nggak balonku ada 5, tapi hurufnya diganti. Saya demam panggung banget itu. Kadang juga pas ada acara gitu saya masih awal-awal itu loh. Demam panggung banget kalau megang mic. Ingat. Gitu. Maksudnya mungkin kalau ada fotonya ada sih. Dulu kalau waktu peta itu kalau nggak salah dirimu itu sulit buat ngomong. Ya. Terus juga langsung biru semua sekujur tubuh. Itu juga ada faktor dari penyakit juga. Dari penyakit. Itu mungkin demam panggung jadi ngaruh banget ya. Iya. Gelisah istilahnya. Mengajarkan gelisah. Itu lucu banget dulu waktu ekspresi. Nggak mudah banget tuh. Tiba-tiba semester 8 gitu. Itu bukan hanya dirimu aja yang ingat, kita semua yang lihat. Iya, saya maju di depan. Itu seru sih, bakal keinget terus. Iya, harus sih. Tapi kalau mahasiswa yang sekarang itu ada peta nggak sih sebenarnya? Saya kan jarang intens ke kampus loh. Iya. Peta itu yang orang-orang bilang paling bagus itu di angkatan kita doang. Yang lain ke bawahnya lagi itu di kampus, nggak keluar. Oh iya, nggak pernah. Kalau kita kan nginep di luar di kayak seperti perkemahan ya dulu, perkemahan gitu. Dan yang pandemi ini lebih ngeri lagi, online doang ya. Iya. Nanti pandemi selesai. Maka belum ada yang angkatan baru, tapi yang pernah kali ada. Angkatan baru setelah kita itu yang di Kaliurang itu loh. Kaliurang 2 kali di UGM sama yang atasnya Losmen Laras kalau nggak salah. Nah itu seru juga itu waktu di Kaliurang juga seru. Iya. Ada uji nyalinya. Iya. Mungkin waktu itu belum ngetren babi ngepet ya. Belum. Kalau dulu tuh ada rumah yang angker itu ya buat. Iya. Tapi ngeri. Oke. Nanti teman-teman yang hadir kalau pengen bertanya boleh khusus ya untuk guest host kita yang satu ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Oke, Mas Silvan. Sekarang kan udah semester 8 ya posisinya sebenarnya. Iya. Dulu waktu ketika semester 1, kemudian semester 2, 3 sampai semester akhir, itu apa sih yang Mas Silvan lakuin gitu? Apa aja sih kegiatan yang Mas Silvan lakuin sehingga menjadi Mas Silvan yang sekarang? Jadi lebih tak spesifikin ke per semester per tahun ya, 1, 2, boleh. 3, 4 gitu. Itu mungkin lebih ya ada gambaran gitu semester berapa ngapain gitu. Jadi saya semester 1, 2 itu fokus banget sama kuliah sampai saya punya goal harus IPK 4 waktu itu. Dan saya juga waktu itu kan masih bareng mertuanya Mbak tidurnya. Jadi saya tuh bareng mertuanya. Iya, di serat rumah enggak gitu. Oke. Kan serumah sama mertuanya Mbak. Saya itu nggak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Iya, dulu awal-awal. Itu semester 1, 2. Khawatir mungkin ya kan
fisik nggak mungkin. Fisik, terus juga masih bocah kan, Ih, masih bocah di anak-anak Jogja. lah. Nah, Iya, masih anak-anak. Seperti itu. Karena sudah diamanain sama orang tua mbak saya. Jaga adiknya kan dia jadi ada apa? tanggung Proteksi jawab lah. ya. Iya. Terus semester 3, 4 itu mulai kenal organisasi. Karena pas semester 4 saya itu udah, kalau nggak salah udah jabat sebagai ketua SERA. Semester berapa? 4 kalau nggak salah. Berarti semester 1, semester 2 itu berhasil IPK-nya 4 berarti? Berhasil. Yang semester semester 1 berhasil, semester 2-nya kayaknya berhasil juga. Kayaknya loh. Hebat. Karena memang ya kita harus nyagul tiap semester kan. Kalau aku sih gitu sih. Iya, bagus itu. Ya. Terus 3, 4 itu udah masuk organisasi. Nah 56 itu malah saya agak ke, kalau orang-orang bilang sekarang bucin ya gitu. Oh. Saya kenal cewek lah. I see. Kenal cewek sampai galau-galau gitu lah. Itu 56. 56, 7, 8, 7 fokus KP, 8 ini fokus skripsi. Yang 56 itu kan baru kenal cewek nih. Masa ya galau sih? Bukan, ya maksudnya kan 56 itu kan 1 tahun. Iya, maksudnya masa isinya galau semua? Enggak, kenal terus kenal, senang lah. Terus jadi enggak sekadar friendzone lah, lebih terus okay. Ya akhirnya kandas. Itu galaunya tuh galaunya karena ketika kandasnya. Tapi ketika masih bareng kan mungkin enggak lah. Jadi semangat belajarnya ya, mungkin. Semangat belajarnya. Mungkin salah satu. Kan ada yang nyemangatin. Salah satu yang minjemin laptop saya dulu. Kalau pas saya belum ada laptop. Oh gitu. Jadi ya beliau ini ada kontribusinya juga dalam proses belajar juga berarti ya. Walaupun ya mungkin ada kontribusi ke galaunya juga dia kan. Sedihnya juga berkontribusi. Siap. Yaitu biarlah gitu ya, kan. Ya. Yang penting kan positifnya diambil. Iya. Oke. Nah, dulu kan katanya ikut organisasi tuh. Mm-hmm. Itu yang diikuti itu organisasi apa aja sih? Kalau kan banyak tuh organisasi di kampus ataupun yang non kampus. Itu organisasi apa aja yang diikuti? Ini saya sebutkan organisasi kampus ya. Dulu awal itu yang dilantik adalah ICC dulu, Mas Miftahul Huda ketuanya. Saya tuh anggota itu masih anggota ICC dulu. Tetapi karena saya diminta untuk jadi ketua SERA, saya keluar dari ICC. Keluar jadi keanggotaan karena ya jadi ketua. Kalau ada kegiatan masih ikut, masih gitu. Terus kalau non kampus itu saya ada alumni, forum alumni di madrasah saya dulu. Ya kontribusinya ditaruh di media karena tahunya anak komputer bisa desain gitu lah. Padahal belum tentu. Ya. Belum tentu, konsentrasinya belum tentu ke situ semua. Iya. Gitu. Karena saya ditaruh di media. Cuma 2 organisasi itu aja? Itu aja, nggak ada yang lain? Nggak ada. Organisasi di luar kampus mungkin ada komunitas. Itu ya yang di kampus itu SERA aja, SI aja. Komunitas. Ini apa? Polsa kebanggaan. Oh iya. Kalau komunitas kayak IT di luar gitu, ikut join Telegramnya mungkin itu udah itu ada. Nah itu mungkin boleh disebutin dan bagaimana sih peran mereka gitu di komunitas itu. Yang Telegram yang saya berkecimpung pernah hadir juga itu ngesek. Ngesek yang ngajak adalah ini. Oke, saya sendiri ya. Ya. Ngesek tentang security. Waktu dulu itu saya belum berkonsentrasi mobile developer ya karena ini seputar mobile developer. Ya. Jadi dulu itu saya ikut sama Mas Jet aja saya bilangnya. Oke. Untuk relasi sih, lebih ke relasinya saja. Lebih ke awal-awal ya enggak saja, maksudnya relasi dulu. Siapa tahu nanti passion saya ke situ. Iya, benar. Kalau grup-grup Telegram yang lain, saya Facebook itu ikut PHP Indonesia, Flutter Indonesia, JavaScript Indonesia banyak. Jadi memang kadang belajar kan enggak harus ke kampus. Iya, benar. Jadi di luar kampus pun sangat membantu juga kan komunitas-komunitas yang itu. Makanya otodidak itu bisa jadi pro, bisa menurut saya ya. Walaupun di kampus nggak terlalu diajarin gitu kan. Tapi di luar kalau
tergantung kita mau ngambil atau Iya, enggak caranya gitu ya. Iya. Oke. Terus nih selama kuliah semester 1 nih dari awal lah. Dari awal terus sampai sekarang itu ada nggak sih sosok kakak tingkat yang menurut dirimu itu beliau itu asik gitu, kakak tingkatnya itu asik, terus kakak tingkatnya itu memberi panutan yang baik, terus ya itu membantu dalam proses belajar di kampus, itu ada nggak kira-kira? Ada. Jadi lebih ke spesifik kalau kakak tingkat menurut saya loh. Jadi misal jiwa kepemimpinan saya cenderung ke kakak tingkat yang bernama Mas Aam. Mas Aam. Terus mobile developer Mas Oji Setiawan. Oke. UI UX Mas Aspuri kalau kakak tingkat. Terus kemarin itu alumni berarti ya? Iya, tapi kakak tingkat ya Masnya yang ketemu. Oke. Saya ketemu semua. Terus Mas Wawan Cahyo Nugroho. Anak kelas malam ya? Iya. Oke. Ketemu itu. Itu ketemu juga? Iya. Beliau programmer web ya? Dulu web sama mobile juga kan? Iya. Dulu skripsinya juga web sama mobile. Backend sama lebih ke spesifik ke perorangan. Jadi kepemimpinan ke terus kalau mobile developer kayak ini gitu. Berarti kan at least kakak tingkat itu sebenarnya punya peran yang banyak gitu sebenarnya untuk adik tingkatnya. Entah itu memberikan contoh yang baik, terus ngajarin mungkin secara langsung, atau memberi saran atau advice lah ke teman-teman yang mungkin masih belum begitu tahu arahnya mau kemana gitu ya. Apalagi kalau developer kadang error kan bisa tanya. Iya. Tanya ke Google beda dengan tanya ke langsung orang. Iya, manusia. Iyalah, benar. Kalau sama Google itu biasanya kan banyak pilihan. Iya. Dan belum tentu spesifik ke situ. Iya, dan itu ada seninya sendiri sih untuk membaca Google ya. Iya. Untuk googling itu ada seninya sendiri. Berarti kakak tingkat itu sangat berpengaruh juga lah ya untuk proses belajar. Termasuk juga alumni. Iya. Alumni. Dan karena kita udah semester 8. Iya, harapannya nanti kalau udah jadi alumni nih, itu juga bisa bantu adik-adik tingkat buat belajar, ngasih saran, ngasih arahan gitu ya. Siapa tahu jalannya sama gitu. Benar. Jalannya sama. Karena kan kita nggak tahu kan masa depan, kita cuma berusaha aja dulu gitu ya. Oke. Nah, kalau selama di kampus menurut Mas Zilvan nih, kira-kira dosen favorit bagi Mas Zilvan ini siapa? Dan kenapa? Lebih dari satu juga nggak apa-apa. Favorit pertama ya. Ada tingkatannya nih. Iyalah. Oke, yang pertama. Yang pertama terus terang Bapak Edison Santoso. Ya udah dibilang ke gue, udah dibilang kemarin dibicarakan ke gue yang kemarin. Yang Pak Edison familiar ke mahasiswa. Terus kalau itu kan familiarnya aja, tapi kalau bagi saya dia adalah dulu kaprodi saya yang membimbing di organisasi adalah beliau. Oh, waktu Sierra ya? Iya. Apa sih? SI? Iya, Sierra itu ya. Terus alhamdulillah sekarang dosen pembimbing saya beliau juga Bapak dosen Bapak Erdisel. Ini bukan menjilat ya, bukan menjilat ya. Oke. Iya. Ini hadir nggak ya Bapaknya? Memang jawaban terus terang aja gitu saja. Dia hadir ya? Ya. Jadi emang beliau ini intens gitu ya ke mahasiswa, sering ngasih advice, ngasih saran. Dan itu menurut saya mengakibatkan gini, kita punya saran, kita nggak berani menyampaikan ke atas. Ketika kita ibaratnya punya orang yang bisa menyampaikan, itu lebih bagus. Ya. Dan beliau ini menerima gitu ya. Iya. Keluh kesah mungkin juga dari mahasiswanya. Ya mungkin harapannya juga ya tetap kita saran itu kampus lebih baik. Ya, benar. Selain itu kan pertama itu ya kan tingkatan pertama. Ya. Terus yang kedua adalah ada siapa lagi? Pak Andri Safrianto. Ya. Kenapa tuh? Kok bisa? Beliau juga membimbing KP saya, tapi
sembari saya dibimbing ada pelajaran-pelajaran lain seperti kedisiplinan. Ketika bimbingan jam 9, nggak hadir jam 9, ditunggu nggak hadir, udah pergi dia. Itu Beliau udah pergi. bimbingan, proses bimbingan. Iya. Jadi menurut saya pelajaran juga gitu loh. Nggak harus pelajaran tuh diungkapkan. Iya. Pelajaran itu nggak mesti harus dari kelas gitu. Ya, nggak harus diungkapkan juga gitu. Tapi bentuk sikap dosen, terus apa namanya, apa yang kita lihat sehari-hari itu juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Iya. Terus selain itu beliau anaknya kemarin sakit gitu, yang sakitnya sama. Jadi saya itu gitu. dimotivasi, kamu bisa sembuh, anak saya bisa sembuh juga kok. Iya. Gitu. Terus lebih ke apa? Ketika bimbingan juga, ketika kamu ngerjain programnya udah mentok, udah jangan sampai memaksakan diri karena kesehatan itu. Iya. Gitu. Jadi saya istirahat gitu. Jadi makanya jadi favorit itu karena itu juga. Kayak orang tua lah ya jadinya ya. Lebih apa namanya? Dekat. Iya, jadinya karena itu. Terus untuk dosen yang lain selain itu kalau yang baru saya lihat dua itu sih yang maksudnya yang di acara ini, tapi at least dosen El Rahma itu nggak ada yang jahat, nggak ada yang aneh-aneh itu. Menurut saya baik-baik semua. Jahat itu kayak gimana sih? Definisi jahat itu kayak gimana? Jahat misal kita udah ngerjain tugas, tiba-tiba kaget nilai kita D, bisa jadi kan? Kenapa? Kan karena kayak gitu, kenapa kok bisa D gitu? Jahat. Siapa tahu lupa input nilai. Enggak, makanya ada selama enggak ada kayak gitu ya. Kalau kita lupa, maksudnya dengan sengaja menjatuhkan mahasiswa itu enggak ada ya. Bisa jadi kan kalau di kampus enggak tahu ya, kampus lain enggak bicarain kampus lain, maksudnya nilai itu bisa dibeli, kadang ada yang bilang kayak gitu kan. Gitu. Jadi ketika mahasiswanya kaya, dia bikin nilai terserah, nilai dibeli. Bisa kayak gitu. Enggak tahu sih. Ya, kalau ngobrol-ngobrol sama orang yang kampus lain. Iya. Nggak usah disebutkan juga. Nanti ini langsung tutup, acaranya tutup. Oke. Terus menurut Mas Zilvan nih, kira-kira pengaruh pertemanan dalam proses pembelajaran itu kayak gimana? Apakah pengaruh pertemanan itu sangat mempengaruhi proses belajar kita atau biasa aja sebenarnya? Menurut pribadi ya, itu kayak gimana sih pengaruh pertemanan? Kalau menurut saya berpengaruh, apalagi ketika kita ada goal di teman itu. Dulu terus terang ya, teman yang berpengaruh itu adalah Mas ya. Aku? Iya. Masa aku sih? Yang lain nggak ada? Nggak percaya kok kamu. Jadi gini, saya ceritakan kenapa Pak saya bilang kamu. Oke, kenapa tuh? Jadi sampai saya ikut ngeset kan karena kamu. Ibaratnya seperti itu. Saya ikut seminar. Teman-teman nggak ada yang ikut. Saya bilang ke kamu, ikut seminar ini nggak? Ikut. Berangkat. Gas. Di pas bisnet nyopot. Iya. Terus acara yang di Dilo. Di Dilo ikut. Jogja Rembuk. Iya. Yang kita cuma pakai alma mater yang lain. Iya, hijau-hijau. Kita dari Gojek dikatain dulu. Dari Gojek ya Mas? Iya. Tapi maju kita kan. Kamu yang maju lebih. Dulu aku pernah tuh waktu kita pakai hijau-hijau di mana ya? Di Jogja Rembuk. Ada pembicaranya tuh Pak Ono Wipurbo. Iya, Jogja Rembuk itu Neocloud. Iya. Yang di dekat apa namanya? UIN. Iya. Nah, itu kan kita pakai hijau-hijau tuh. Kalau aku enggak, Mas. Aku pakai hijau, pakai alma mater gitu. Kemeja. Sama Pak Ono. Pak Ono itu kan father IT Indonesia. Nah, itu ditanya gini, Mas dari UIN ya, gitu kan? Soalnya hijau-hijau. Iya, tapi UIN sama hijaunya kamu beda sih. Ya udah, tapi dari situ kita nggak terus langsung down gitu karena kampus kita emang nggak dikenal. Ya udah, kita berusaha untuk mengenalkan kampus kita ke dunia kan. Iya. Jadi kita benar. Aku waktu itu langsung bilang, "Bukan, Pak, ini kampus Timik El Rahma di Jakarta gitu. Di daerah apa? Dekat Bantul."
Ya, Masuknya Bantul bukan sih? Bukan ya? Kota ya? kota. Kota ya. Tapi kan mepet Pasarnya udah Bantul kalau pasarnya salah. udah Bantul. Iya, pasar Karangajen itu. Oh gitu, kata Pak Ono. Oh ya, Iya. gitu. Saya tahu juga yang Peter Jack, PHP ID, Mas kenapa? Dian yang ngesek itu. Dian Gali. Orang-orang PHP. Iya benar. Saya tahu kan dulu scroll oh Mas Dian kan kalau orang-orang besar di komunitas kan ketahuan kan kalau dia ya. Gitu. Nah itu orang yang teman yang berpengaruh. Terus terangnya awal itu teman. Berarti sebenarnya ketika kita milih berteman dengan siapa itu nah itu bebas sih. Enggak, maksudnya sih. Dalam artian teman khusus ya kayak teman khusus bukan oke lah kita emang berteman ke siapa aja gitu. Tapi kan untuk teman dekat terus bersama apa namanya yang bakal terus bersama ketika berjuang itu kan kita harus memilih kan, nggak bisa semuanya ya, karena kan kita punya teman yang ada goalnya, punya visi dan misi. Orang berjalan tapi nggak ada goalnya kan bisa. Iya benar. Orang itu keren tapi nggak tahu kita goal orang itu kita bilang keren tuh apa. Jadi sebenarnya ketika kita berteman dekat lah dengan orang-orang yang punya visi misi terus punya tujuan itu sangat berpengaruh ke kita juga ya. Iya. Sangat berpengaruh. Begitu. Pernah ketemu juga sama teman-teman yang dia tuh kayak nggak punya arah, asal-asal hidup doang gitu, pernah ketemu? Teman-teman di desa malah gitu. Teman-teman di desa. Kalau teman-teman di kampus lah mungkin barangkali ada. Kayak cuma sekedar yaudah kuliah, nggak punya kayak goal ataupun nggak punya tujuan yang jelas gitu. Kalau ada di kampus kita sendiri saya merasa enggak, tapi ada sih teman yang di kampus lain gitu. Oh gitu. Kalau istilahnya gini sih, kalau misal ada, ini bukan menjudge ya. Iya. Misal ada mahasiswa yang sampai semester 12, berapa belas, itu kan kayak dia tuh nggak ada goal untuk segera wisuda. Iya. Maksudnya kalau kita temenin, nggak apa-apa sih. Kalau kamu mau nemenin aku sampai semester 12, 12, itu kan nggak sampai gitu juga. Aku sedikit tersindir ini kayaknya. Ya kan, jangan sampai. Maksudnya sampai terus gitu loh. Ya, saya masih semester wajar, masih semester 8. Oke. Nemenin sampai DO berdua kan gitu sih. Ya Pak Radi bukan menjat yang siapa gitu. Bukan. Oke. Cuman berpengaruh juga. Siap. Terus nih, menurut Mas Zilvan dari kampus kita, kan kita tahu sendiri kampus kita bagaimana. Itu kalau dari sudut pandang Mas Zilvan, ada nggak kekurangan yang dimiliki oleh kampus yang kira-kira bisa diperbaiki dan gimana solusinya? Ini setiap institusi sekolah mesti ada plus minusnya lah. Tetapi saya lebih ke orang yang di kampusnya menurut saya yang diperbaiki. Orang yang di kampusnya kayak gimana emang? Semisal apa ya? Apa pertanyaannya dia? Dari kampus, entah itu gini ya, ataupun entah itu emang dari kurikulum atau dari dosen atau apapun yang itu tuh sebuah bentuk kekurangan yang menurut kamu ya itu adalah kekurangan dan kira-kira ada nggak sih solusi dari kekurangan itu? Ya tadi tak kembali jawaban saya lebih ke orangnya aja sih malah menurutku. Jadi ya kampus kan ada plus minusnya. Terus kita jangan berpikir seperti nggak bisa besar di tempat yang kecil tuh nggak bisa, jangan seperti itu. Kan memang semua itu ada kurangnya, tapi kita jangan sampai berpikir besar di tempat kecil itu nggak bisa. Menurut saya itu malah menjadi sebuah hal yang luar biasa. Ketika jadi lebih gitu. Kita bisa kan kalau orang menjadi besar di tempat yang besar itu kayak udah biasa. Gitu. Cuman kalau kita bisa menjadi besar di tempat yang kecil atau tempat yang biasa, itu malah jadi luar biasa gitu ya. Nah, terus ya mungkin mahasiswanya niat awal kuliah itu ngapain gitu aja sih. Kalau cuma niat awal cuma cari kekurangan kampus, nggak ada habisnya. Cari kelebihan kampus mungkin juga nggak ada habisnya. Lebih ke niatnya belajar, kuliah, belajar,
untuk sarjana udah. Terus tadi bisa di tempat kecil itu bukan nggak bisa. Kalau lebih itu sih. Kalau kekurangan kampusnya nggak ada nih, maksudnya nggak apa-apa. Yang kira-kira itu bisa mungkin nanti kampus bisa improve di situ, kan dapat feedback dari kita nih, apa namanya, kampus kurang begini nih menurut saya. Kira-kira nanti bisa solusinya begini dan begitu. Apa ya? Nggak ada. Nggak ada berarti. Lebih ke diri Belum ada. sendiri aja. Oke. Kan mungkin kalau kayak jawaban yang kemarin-kemarin kan kayak mungkin kurang wadah untuk teman-teman yang pengen intens belajar kemudian dikumpulkan dalam satu wadah itu yang resmi dari kampus sehingga fokus belajar di situ. Itu kan mungkin jadi masukan gitu kan, jadi buat kampus. Ya. Ya mungkin kita bisa yang ada di kampus memanfaatkan. Oh gitu. Ya. Tapi kampus juga harus welcome. Misal kita mau pinjam lab, udah nggak usah dipersulit. Berarti kan ada yang kekurangan nih. Ada nggak kekurangan mungkin kesulitan meminjam lab atau perpustakaannya terlalu cepat tutup atau internetnya lemot? Itu kan bentuk dari kekurangan. Nah itu ada nggak kira-kira dari? Kalau itu diomongkan berarti jawabannya misal internet lemot berarti mungkin. Dari kampus harus internetnya dicepatkan. Terus lab pinjamnya susah, dari kampus harus dimudahkan. Ya berarti ada. Ya ada lah. Kan tadi kalau cari kekurangan ya terus-terusan nanti. Nggak apa-apa, disebutin aja. Kalau misalnya ada kekurangan yang kira-kira dirimu bisa ngasih solusi begini dan begitu. Soalnya kan impact-nya mungkin bakal kerasa gitu kan. Contoh yang misal kalau contoh kecil ya, labnya sulit untuk diakses. Jadi kan bagi teman-teman yang nggak punya laptop ketika pengen belajar jadi kesulitan karena kan dia bisa belajar mungkin salah satunya menggunakan lab yang komputer yang ada di lab gitu kan. Nah, itu mungkin dikasih solusi jam bukanya dilebihin biar teman-teman yang kalau saran gimana? Saran sih ada sih saran. Boleh. Saran itu kan bentuk dari hasil mencari-cari. Ya. Jadi seperti ini. Kampus kan punya website. Harus ada hal-hal yang didigitalkan. Oke. Coba cari mahasiswa di kampusnya yang berpotensi. Misal web dev Mas Rizky, coba diminta buat simak UI UX Mas Huda, coba diminta desain simaknya agar gimana. Tetapi saya nggak bilang ketika orang minta kan kadang ada yang saya tuh orangnya kalau nggak ada duit nggak jalan. Ini saya bukan bilang ke kampus harus ada duit kalau mau minta. Enggak. Cuman lebih memanfaatkan SDM-nya ada. Betul. Jadi ketika nggak usah beli website di tempat lain, kampus lah kita kembangkan. Seperti itu sih aku lebih. Iya. Berarti kan sebenarnya ini sinkron dengan masukan yang kemarin juga ada kayak buat sebuah wadah untuk teman-teman yang udah punya konsentrasi di bidang tertentu, kemudian dikumpulkan di situ dan di treat dengan benar sampai bisa membuat sebuah produk ataupun bisa jadi tempat untuk improve teman-teman. Nah itu kan nanti bisa dialokasikan. Kalau udah ada tempat itu kan, misal kampus pengen buat apa, udah ngambil dari SDM yang udah ada. Biar buat mobil simak misal kan. Udah ada developer mobil, udah ada developer aja. Berarti mungkin lebih ke memanfaatkan SDM, tetapi gimana ya? Mungkin lebih kayak El Rahma Got Talent gitu ya. Jadi cari talenta yang ada, kemudian dimanfaatkan. Tapi saya bilang di sini dimanfaatkan tuh bukan sekedar dimanfaatkan. Kalau menurut saya harus ada achievement dari kampus juga sih menurutku. Iya. Dimanfaatkan ini kan sebenarnya termasuk juga proses belajar si anaknya itu kan. Iya benar. Dikasih project kayak yang pembicara sebelumnya kayak Miftah Huda kan kayak dikasih project dari organisasi dari Mas Am. Itu kan kayak cuma dikasih aja kayak nggak ada emang nggak dikasih duit atau apa. Tapi kan itu sebagai bentuk pembelajaran bagi dia, terus juga dari situ dia lebih banyak pengalaman ketika
membuat sebuah produk atau Dan nanti juga SDM-nya juga nggak ketika kita udah terjun kita ngerasain, nggak cuman menjudge oh kampus kurang gini. Iya, Nah, benar. kita harus terjun. Iya. Gitu sih. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Iya, harus gitu ya. bertanggung jawabkan tadi. Oke. Bagus sih apa sarannya. Nice. Terus, nah kalau tadi kan kekurangan dari kampus nih. Iya. Kalau ini lebih ke orangnya, mungkin barangkali ada jawaban sendiri. Yang seharusnya itu kayak nggak ada di kampus, itu ada nggak sih? Entah itu dari segi kulturnya atau dari orang-orangnya atau apa barang-barangnya itu yang nggak seharusnya itu ada di kampus, di lingkungan kampus. Itu ada nggak kira-kira? Kalau aku ikut mahasiswa dulu, jangan minder ya tadi. Betul. Di tempat kecil itu nggak melulu harus jadi kecil, maksudnya nggak bakal jadi kecil juga, bisa juga jadi sekalian. Berarti mungkin kebanyakan anak-anak kampus kita itu banyak yang minder gitu ya? Bisa jadi nggak ngakuin loh, maksudnya kalau dia itu kampusnya di apa gitu, kuliah di mana Jogja, udah selesai. Kayak meremehkan kampus sendiri. Iya. Gitu ya. Menurut saya ya jujur aja sih, maksudnya kuliah di mana di Jogja, jadi nggak usah minder gitu. Kita yang milih sendiri kok kita minder. Benar. Apa kayak gitu kan? Jadi pede-pede aja. Iya. Gitu kan. Terus minder, terus yang kemarin udah disinggung sih, kalau sudut pandang ya ini, geng. Misal yang satu orangnya pakai rok, yang satu celanaan. Bisa, kalau saya lihat loh ini bukan menjudge yang rok atau yang enggak. Ini pure dari sudut pandang dirimu aja. Kayak udah kayak nggak berteman gitu. Oh, I see. Jadi kayak kalau terpisahkan dengan sekedar pakaian doang gitu, jadi terpisahkan, jadi nggak berteman. Itu seharusnya nggak kayak gitu ya? Iya. Biasa aja gitu. Ketika udah di kampus ya udah kita teman semua, sama-sama belajar. Lebih merangkul lah lo harusnya. Ya kalau dibilang Zilvan orangnya celelean suka gini, nggak usah ditemenin kan kayak gitu lah. Nantinya cari yang baik-baik aja gitu kan. Nantinya akhirnya kayak gitu. Terus kalau kultur dosen nggak ada sebenarnya. Udah baik itu aja. Keluargaannya udah bagus. Mungkin apa yang seharusnya nggak ada gitu, CCTV mungkin seharusnya nggak usah atau gimana. Who knows, siapa tahu. Rabas lah. Atau gerbang nggak usah tinggi-tinggi. Nggak ada atau nggak ada sih. Nggak ada ya. Udah itu aja. Ya itu aja. Oke. Mahasiswanya. Jika orang-orangnya ya. Terus pernah nggak sih selama di kampus? Oh ya, tadi udah disinggung sih sebenarnya. Oh, nanti jawabannya lebih kompleks. Oke. Ada nggak nama spesial yang bagi dirimu itu dia ini spesial di? Ya tadi ya apa? Saya istilahnya sudah punya mantan di kampus. Oke, itulah lebih vulgar aja. Terus ya nama spesialnya aslinya malah bukan dia. Tapi dapatnya dia. Ya nggak tahu lah. Yang nerima, yang mau. Juga yang mau. Nggak tahu jalannya udah ke mana-mana itu. Iya. Nah itu terus ya udah kandas. Terus ya moga aja ada nama lagi sih. Lebih ke kalau sekarang loh. Belum berarti. Dulu tuh pas awal kuliah tuh makanya goal saya IPK 4 itu nggak mau pacaran awalnya. Tapi ya udah terlanjur, udah tak lakuin juga kan. Iya. Terus sekarang ya udah ngerasain pacaran juga, terus mau fokus ke ini karena udah kerja. Ya udah nanti kalau ada orang yang memang berjodoh dengan kita udah langsung nikah aja lah. Sikat gitu lama. Udah umur segini juga 22. Sama dong. Iya kita. Ya gitu. Cuma beda dikit lah berapa bulan. Jadi enggak istilahnya nama spesial
belum terpikirkan lagi Oke. untuk lebih Untuk ke sekarang jauh ya? loh. Kalau nama cewek yang disenangi banyak banget. Banyak ya. Itu akan seneng kan dari segi manapun. Iya benar. Jadi nggak Iya. ya secara umum seneng itu boleh aja. Tapi kalau yang khusus gitu ya, belum mengkhususkan belum. seseorang untuk saat ini seperti itu. Fokus karir dulu lah ya. Iya. Nanti kalau udah settle juga nanti udah Terabas aja. nanti juga datang waktunya ya. Iya. Turut Enggak sih, ya udah enggak sedih sih sekarang. Kalau dipanggilnya pas semester pas galau-galau dipanggil itu curhat saya. Ini ngabu bucin ya judulnya. Oh iya, dulu dirimu kan curhatnya ke aku ya? Ya itu, benar. Orang yang pertama kali saya ke Jogja yang temui untuk curhat adalah dia. Karena saya pikir dia udah pernah ngerasain. Dulu pikirku begitu loh. Oke. Entah ya besok kita ulik ya. Itu benar gak ya? Dia udah juga pernah ditinggal sampai kayak aku gak gitu ya. Oke lah, besok lah. Ya kan saya sebagai teman gitu kan, yang mungkin bisa ngasih saran atau ngasih nasihat gitu. Dan pikir saya juga gini sih dulu. Pokoknya harus ada satu orang teman yang di Jogja tahu kalau saya itu lagi galau. Lagi ada masalah ya. Ketika saya ada apa-apa tuh ada yang menjawab. Oh jelas tiba-tiba sakit, maksudnya ada jawaban dari teman itu. Oh iya. Takutnya saya pendem sendiri nanti tiba-tiba di depan geledakan kan. Aduh. Gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Oke. Gitu. Itu ya udahlah gitu kan. Ya udah kan jadi ngabu bucin ini terus. Oke, next. Selanjutnya. Pernah nggak sih selama kuliah nih, pernah nggak merasa kayak wah saya ini salah jurusan masuk sini, entah itu waktu pertengahan kuliah atau di awal kuliah mungkin, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Enggak ya, karena terus terang kampus IT ini saya yang pilih. Kalau dulu agama itu yang pilihkan orang tua ke mas saya. Mas saya minta nyariin ke Jogja. Gitu. Tapi kalau ini pure saya pengen jurusan komputer, dan dari orang tua juga bilangnya gini sih, kalau dulu orang tua saya bilangnya SD bebas. Ya. Tetapi jenjang SMP SMA harus di agama. Nggak boleh, istilahnya nggak boleh di negeri. Tiap orang tua kan beda-beda gitu. Ketika kita agamanya udah dipupuk di SMP dan SMA, kuliahnya bebas. Ya. Karena nanti kamu akan menemukan banyak orang, istilahnya gini. Kalau kita belum pernah ke Mekah, kalau dulu guruku bilang, nanti kamu di Mekah itu akan lihat orang banyak. Ada yang istilahnya ini kalau sholat gini, ada yang gini. Tapi kamu jangan sampai menjudge itu berbeda. Itu sama, sebenarnya sama. Cuman mungkin kita nggak tahu dari ustadznya gimana gitu. Kalau saya beda banget ya itu udah kelewatan sih. Ya, kalau cuman beda-beda, ada yang tangannya kalau gini sholat gini kan ada, iya. Dulu juga dari orang tua saya juga gitu. Karena makanya dikuatin agama yang istilahnya fundamentalnya pilihan, dulu lah. Iya, fundamental lah, dari dasarnya fundamentalnya itu. Iya. Expertnya langsung terjun. Nanti ketika kuliah itu juga udah lost. Jadi orang tua nggak begitu khawatir. Ya gitu. Berarti nggak merasa salah jurusannya, udah benar? Nggak, jauh. Soalnya kan salah awal tadi. Udah cerita ya. Yang satu itu minggu aja. Mungkin pertanyaannya kalau sekarang kuliahnya di yang kampus yang itu mungkin salah, langsung saya down gitu. Keluar aja ya gitu. Oke. Ya. Nah, kalau sama teman-teman nih, teman-teman dekat atau teman-teman yang biasa, itu ada nggak sih hal-hal konyol atau keseruan yang menurut dirimu itu kayak masih terkesan gitu sampai sekarang? Masih teringat bagaimana keseruan atau kekonyolan mereka? Ada, banyak lah. Karena kita sering berkumpul. Saya sebutkan beberapa saja ya. Saya pernah pulang jam 1 malam dari kos Huda. Kalau nggak jam 1, jam 2 lah. Kunci ketinggalan di kos Huda. Saya udah sampai piungan. Iya. Tidur di gubuk belakang kos. Sampai pagi itu. Nggak peduli, udah jam 2 udah ngantuk banget. Udah jaketan. Udah tidur. Tuh, itu sama Adi. Sama Adi. Ya, Adi temen kos, satu kos.
Terus yang kedua, pernah ini waktu ulang tahun saya diguyur gandum Nah. di dalam kos yang luasnya 3x6 ya, Kosnya kos kos kan, lu? Oh iya. atau 3x5 di dalam itu guyur-guyuran gandum, terus oli Oli juga. juga. Aku sih yang naikin oli karena udah diguyur. Wah, ada oli nih, sekalian lah. Bertiga, aku, Adi, udah sama Rizky. Tapi Rizky gak berani, dia minggir-minggir kalau kita udah kayak berantem, itu udah tawur dalam kos. Terus ada lagi ini, pernah main domino QQ, domino sih lebih, yang bulat-bulat ya, yang kalah harus chat cewek. Awal-awal kuliah semester 2, dan itu yang ngechat kan teman, misal pakai akunmu, mana WA buka, yang ngechat teman, jadi kita berunding yang menang. Apa ini ditembak atau gimana? Paginya berantem sama kakak tingkat gara-gara ceweknya itu. Ceweknya merasa digangguin. Iya. Emang chatnya diapain isinya? Kurang tahu juga, udah agak lupa. Mungkin ya bebas, soalnya mau itu, misal hari itu nembak cewek itu bisa. Mau nggak jadi pacarku? Kan chat kayak gitu kan bisa juga. Besoknya langsung dilabrak sama pacarnya. Iya. Nah, itu. Nah, itu aja lah. Nanti kalau banyak-banyak nggak keterusan. Iya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini nih, kan pasti kayak kita ketika hidup ya, pasti kan kayak punya keterbatasan sendiri. Entah itu dari diri kitanya atau alat yang kita punya itu kurang mendukung atau punya keterbatasan tertentu. Itu pernah nggak selama di Rahma gitu kayak pengen proses belajar kan, ya, itu kayak terbatas sesuatu yang kita nggak bisa, dan itu dan terus gimana sikap kamu terhadap keterbatasan yang kamu punya? Jadi saya awal di Jogja yang tadi belum kuliah itu punya komputer sebelumnya. Berarti pernah megang komputer? Pernah punya komputer, tapi dijual karena buat biaya kuliah yang selanjutnya, yang ini malah. Ya. Terus buat biaya apa lagi? Itu pokoknya itu. Terus saya punya laptop lagi itu semester 4 kalau 3 atau 4. Itu yang punya laptop pribadi. Walaupun juga notnya nggak langsung dari uang sendiri, minta ke orang tua. Dan orang tua bilang juga ada problem lah di sananya, harus pinjam atau gimana gitu lah. Jadi itu pertama. Terus sempat tahun kemarin atau 2019 atau 2020 malah. Jadi saya kan ikut beasiswa decoding ID Camp, jalur Android developer. Saya lolos sampai tingkat Jetpack Pro. Di Jetpack Pro itu ada unit testing dan instrumen testing. Iya. Sedangkan laptop saya nggak kuat. Saya pinjam. Nggak ini ya. Nggak kuat. Kurang. Saya pinjam teman West kemarin untuk beli RAM. Gara-gara untuk belajar itu. Karena pas jalanin instrumen testing itu jadi dites, tapi yang ngetes itu emulator, kita diem. Iya. Gitu. Tuh sampai ya maksudnya seperti itu sih. Berarti kan dalam proses belajar itu pasti ada keterbatasan. Iya, tertentu dan sikap kita ketika menghadapi keterbatasan itu bagaimana, itu kan kembali ke kitanya kan, apakah menyerah dengan keterbatasan yang ada atau kita bisa mencari solusi-solusi lain begitu kan. Iya. Ya kalau untuk belajar menurut saya modal nekat sih. Kadang ada yang di fase nekat lah gitu, pinjem lah, uang lah gitu, kayak gitu sih. Tapi kalau keterbatasan, ya aslinya kalau bilang keterbatasan ya mesti terus ada gitu. Ya, sudah sukses pun belum tentu nggak ada keterbatasan, menurut saya sih gitu. Ya. Terus soalnya itu berlanjut. Oke, kalau sekarang posisinya udah selesai skripsi ya? Alhamdulillah udah daftar. Belum sidang. Belum sidang. Tapi berarti masih proses skripsi berarti sekarang. Nunggu sidang doang, berarti udah selesai. Ya ini yang proses terakhirnya isi data sama persiapan PPT, PowerPoint untuk kita sidang. Ya, itu buat program atau gimana sih? Ya saya gini, ini kisah skripsi ya. Jadi saya bilang ke goal ke diri saya sendiri, website harus saya selesaikan waktu kuliah.
Jadi web dev itu saya selesaikan kuliah. Makanya pas KP kuliah praktek itu saya juga web tapi natif. Terus skripsi ini alhamdulillah framework Laravel. Jadi memang goal saya itu selesai kuliah harus web dev, karena kalau rezeki saya tidak di mobile, saya harus ke web dulu gitu. Jadi saya seperti itu. Berarti skripsi tentang apa Tentang nih? sistem informasi geografis menggunakan framework Laravel. Itu judulnya atau Spesifiknya enggak sih. enggak? Ya ada untuk PT ini gitu. Oh, Tapi untuk apa? Enggak spesifiknya, generalnya SIG, informasi geografis. oh sip ya. Oke. Mungkin teman-teman nanti ada yang pengen belajar tentang SIG juga bisa ke Mas Ilvan ini ya. Terus dulu kan ikut komunitas, juga ikut seminar gitu kan. Iya. Itu sebenarnya seberapa pengaruh sih seminar sama komunitas dalam proses belajar kita ini? Kalau dalam proses belajar berpengaruh untuk menentukan passion. Makanya saya ikut kamu, ikut ini, ikut itu. Itu sambil menentukan itu saya. Jadi waktu itu emang belum ada ketertarikan ke satu bidang di IT yang spesifik. Enggak ada. Jadi saya ikut, ada bisnis ikut aja gitu. Dan dulu saya sampai seperti ini sih. Saya pas di acara, mantengin acara, cari giveaway sampai seperti itu. Karena anak kos biasa lah. Kalau dapat gratisan kan goodie bag, kaos biasa lah kayak gitu. Kalau ini tak buka, ini kaosnya ini nyopot. Ini juga kaos gratisan. Iya. Kadang sampai itu sih maksudnya, sampai seperti itu. Bukan cuma di tahap belajarnya, sampai ada reward dari kita ikut. Jadi sebenarnya berpengaruh ya. Berpengaruh. Jadi kalau ada adik tingkat yang emang belum ada gambaran bakal mau kemana, terus masih ngawang, belum ada passionnya, belum ada interestnya kemana, udah ikutin aja semuanya. Ya, makanya acara-acara kayak gini tuh menurut saya harus diikutin. Iya. Ya siapa tahu dapat insight, terus wah saya cocok nih. Oh ternyata Mas Ivan dulu punya sakit toh. Saya juga tanya-tanya lah, siapa tahu saya cocok di mobil. Iya. Siapa tahu ada ya salah satu di sini. Semoga sih. Semoga nggak ada yang sakit lah. Ya nggak ada gitu. Maksudnya mengikuti alurnya. Iya. Ya berarti ya itulah buat adik-adik tingkat. Setiap ada kesempatan ikut ada seminar, webinar. Sekarang kan lagi ngetren webinar tuh. Ya. Udah ikutin aja, siapa tahu tertarik. Saya itu sampai dapat hadiah dari PHP Indonesia, jaket. Oh dapat jaket? Kalau itu hadiah ya? Yang navy enggak, yang biru dangker enggak, yang hitam. Yang hitam. Iya. Kalau diuangkan itu udah 260 itu. Itu hadiah. Kenapa itu? Saya jawab pertanyaan di Facebook. Oh di Facebook. Entah saran atau kritik gitulah. Saya jawab benar-benar panjang. Iya. Jadi emang kayak keluh kesah. Iya. Ya kok gitu. Alhamdulillah. Saya sampai kayak gitu loh. Cari-cari ya. Namanya. Lumayan lah ya. Oke. Nah, sekarang kan kalau di kerjaan itu kan sebagai mobile developer. Ya. Padahal waktu skripsi kan web. Iya. Tentang web kan. Banyak web kan. Iya. Itu kenapa gitu memilih buat terjun dan lebih konsentrasi ke web developer? Web developing. Mobile. Oh iya, mobile. Jadi karena ya tadi pas di kuliah saya harus selesai web, tetapi di ID Camp beasiswa Indosat dari decoding itu saya ambilnya juga Android. Karena siapa tahu juga rezeki saya di situ. Terus kenapa ambil konsentrasi ini? Jadi awalnya itu saya kerja di PT Tenten itu, bisa ceritakan dulu ya. Mas Mustafa Huda, judulnya dulu ada berkenaan dengan proyek yang sedang saya garap. Jadi dia meminta ke saya, Jil kamu yang bisa Android, kamu pegang proyek ini. Saya bilang ke Tentennya, ini yang megang nanti Jilvan, tidak jadi saya. Oh tadinya proyeknya si Huda. Itu salah satu judul penelitiannya dia. Oh judul penelitiannya. Iya. Tapi jadi karena ya ada faktor-faktor lah. Jadi dia malah ganti judul. Jadi awal ke Tenten itu dia yang jalannya itu dari si Huda gitu.
dia yang ngajak. Jadi proyek itu ini mobil, dan saya tahunya orang di angkatan yang bisa mobil kamu. Oh. Terus dia bilang ini nggak ada yang lain gitu kan. Iya, Aku kayak itu. Iya. Nggak ada, kamu coba. Flutter lah, diminta flutter. Langsung di mana flutter? Iya. Sedangkan yang saya pelajari di beasiswa itu Kotlin. Kotlin ya. Saya dapat flutter dasar karena 3 besar di beasiswa yang fundamental. Saya dikasih boleh satu kelas, saya ambil flutter. Gitu. Jadi awalnya itu kenapa konsentrasi itu dan jadi kerja karena proyek, dan kemarin alhamdulillah diminta untuk tetap. Berarti nggak sengaja ya untuk nggak sengaja. Cuman basicnya udah ada. Iya, maksudnya kenapa apa namanya? Berarti kan waktu itu emang dipelajari aja dulu gitu. Siapa tahu nanti bakal jadi itu, jalan rezekinya gitu. Dan qadarullah emang apa ada kesempatan dan momennya, jadi ya udah sekalian aja. Oke. Kalaupun nanti kalau satu saat pindah ke web juga siap-siap aja karena udah ada basicnya. Iya, benar. Karena luas banget juga itu. Terus sekarang kerja di mana dan gimana rasanya kerja di sana? Sekarang ya tadi di Tenten ya? Ya tadi ceritanya sebelumnya tuh proyek freelance lah kalau orang bilang. Terus 2 minggu atau 3 minggu terakhir diminta ya bukan diminta. Jadi intinya dari Tenten, kalau Mas Jilvan mau tetap, kita akan jadikan tetap. Tapi kalau mau freelance, per jamnya biaya berapa kita omongkan. Ya. Terus karena saya berpikir istilahnya skripsi udah selesai. Dulu nggak boleh kerja, bukan nggak boleh sih. Nggak boleh kerja yang saya mengganggu skripsi saya sama mbak saya. Karena udah selesai, saya ambil kesempatan ini. Berarti udah kerja jadi karyawan tetapnya? Bisa dibilang atasnya gitu. Ya bisa dibilang udah kayak gitu. Iya, karena ngabarnya juga baru beberapa minggu terakhir. Itu gimana rasanya kerja di kantor sekarang? Karena WFH ya, jadi lebih ke ini sih, manajemen waktu terus sih. Kapan harus kerja, kapan harus skripsi, kapan harus tugas, itu aja. Kalau rasanya ya gimana? Lebih tertantang aja, maksudnya saya punya dasar aja, basic Flutter, tiba-tiba proyek. Awal lihat desain Figma, UI UX-nya, 41 halaman itu. Bisa enggak gitu kan? Tapi udah dipaksa untuk bisa. Tadi udah kamu yang saya tuju udah 2 minggu saya kerjain front end-nya itu. Alhamdulillah bisa. Iya. Walaupun ya mungkin ada 1 hari masih stuck gitu. Iya. Jadi kalau bisa dibilang nyaman lah sama kerjaan sekarang. Iya. Karena yang pertama masih kuliah dan nggak ganggu itu yang agak pentingnya, nggak ganggu itu. Oke. Nah, kalau bisa boleh nggak dideskripsikan kondisi setelah kerja sama sebelum kerja, entah itu dari segi finansial atau dari segi soft skill mungkin, atau ilmu-ilmu yang lain, bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman bedanya sebelum kerja sama ketika masih mahasiswa nih? Lebih ke tantangannya ya. Jadi ketika kita kuliah itu dasar, ya udah kerja itu beda. Tantangannya bisa kita lihat berat, bisa sampai berat gitu. Kita belum pernah sama sekali bisa sampai. Jadi tantangan itu ketika kerja ada, tetapi insya Allah ada jalan. Kalau saya gini sih, kalau ada project gitu, ketika orang lain bisa, saya harus. Ketika orang lain bisa, kenapa harus saya? Ketika misal dibuat UI UX-nya loading yang seperti Instagram bisa. Iya. Nggak mungkin dan yang lainnya nggak bisa. Seperti itu aja. Kalau misal kita menciptakan hal baru, mungkin agak susah lah. Tapi ketika orang lain udah ada yang pernah, berarti kan ini tuh bisa. Ini bisa, iya. Cuman tinggal kita tantang terus. Berarti itu tantangan. Terus dari segi finansial mungkin. Alhamdulillah ya tadi karena ada faktor-faktor saya terjebak di hutang kasarannya. Mungkin ada teman-teman juga itu atau enggak.
udah bisa lunasi mas sedikit jadi Ya. bayar ini bayar itu gitu. Pasnya sekarang masih balance, belum balance lah istilahnya kondisi ekonomi, tapi udah mendingan. Karena saya tuh nggak, ketika jatah bulanan segini sekarang saya nggak minta lagi, lebih baik saya minjem ke teman. Kadang saya juga minta ke sana yang minjem, maksudnya orang tua yang minjem, rasanya jarang. Untuk apa? Untuk ngasih ke dirimu gitu ya. Kalau sekarang masih dikirim juga. Kalau yang soalnya kan baru ya. Kalau mungkin udah tanda tangan, udah gaji lah, insya Allah nggak bisa lebih mandiri gitu lah ya, harapannya lah ketika udah kerja gitu kan. Ya. Oke. Kalau di kerjaan sekarang nih, kalau di kantor sekarang itu bisa ini nggak kasih deskripsi sedikit kerjaannya tuh ngapain sih? Ya, mobile developer itu ngapain sih? Mungkin teman-teman ya yang mungkin belum tahu mobile developer itu ngapain gitu. Jadi ini dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi kita harus paham tentang web service API maupun RESTful API. Itu pertama. Terus kita harus bisa menerjemahkan UI UX flow-nya ke coding. Jadi kalau di mobile itu mesti ada flow-nya. Kebanyakan ada sih. Harusnya. Terus juga kita harus paham konsep MVC, Mobile View Controller, terus MVVM kayak gitu. Walaupun mungkin kita belum mahir, minimal paling minim itu API. Bisa menerjemahkan API, bisa itu kan data berupa tulisan aja dari JSON atau array. Jadi kita terjemahkan ke tampilan. Jadi menerjemahkan yang dari backend terus bisa dikonsumsi sama user gitu. Iya, karena di mobile itu lebih ke main API terus. API terus dijadikan dinamis di front end-nya gitu. Itu kan dari segi backend tuh. Mungkin kalau dari segi UI UX mungkin kan ada yang request tuh, ini UI-nya harus begini, itu juga dikerjain juga kan? Iya, jadi seperti kemarin ketika tombol back-nya gini, transisinya harus gimana gitu. Jadi karena saya masih full stack juga sih. Berarti full stack mobile developer gitu ya. Dengan full stack. Lebih ke ini main API, lebih paham API. Jadi bisa membedakan ini JSON atau array. Terus kalau array ini di mapping gimana, dijadikan list gitu. Seperti itu sih gambarannya. Masih pakai REST API ya? Ya, REST. Soalnya kan kalau di API sendiri kan ada namanya kalau di web service ya, itu ada SOAP yang XML base, terus juga ada REST API yang biasanya itu pakai JSON ya. Terus ada satu lagi, dia namanya GraphQL. GraphQL juga ada lagi, itu query language. Biasanya buat API juga itu keluaran dari Facebook. Jadi itu lebih advance lagi. Sepaham saya, istilahnya kita bisa query dengan baris API. Ya. Belum pernah. Nantilah. Ya, nanti belajar. Terus ini udah pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan dikasih kesempatan dan waktu untuk kembali lagi ke semester awal ketika kuliah, itu kira-kira apa yang mau dilakuin? Karena alhamdulillah saya udah pas ya, menurut saya loh. Saya lebih ke memberitahu ke ini yang lain, ke adik-adik gitu, maksudnya ada tiap semester itu kasih goal menurut saya gitu. Jadi ketika goal itu tercapai, berarti saya berhasil. Jadi nggak ada pengen ngulang, nggak ada. Nggak ada ya? Makanya sampai KP itu saya semester 6, semester 5 udah kerjain, nggak ada goal. Gitu. Berarti udah di set goalnya. Ya. Berarti tahun ini harus ini. Berarti nggak ada pengen kembali ke nggak ada. Karena emang udah sesuai dengan ekspektasi. Ya, alhamdulillahnya seperti itu. Oke. Siapa tahu ketika pengen balik lagi ke semester awal-awal, mungkin semester 5, semester 6 nggak pengen bucin dulu.
Siapa tahu kan. Oh ya, ya sih, boleh lah itu boleh. Maksudnya ya karena udah kejadian sih, karena kan Ya kan kalau mungkin kalau dikasih kesempatan balik lagi, Mm-mm. barangkali mau apa, maksudnya bisa diambil pelajarannya buat adik-adik yang sekarang itu masih ada di posisi itu, iya biar nggak mengulangi kesalahan kita lagi, begitu maksudnya. iya Ya mungkin mungkin jangan bucin-bucin dulu ya, atau gimana? bucin tuh ya apa kalau Tapi jangan mengganggu. terlalu dan Nah, mengganggu ya, terlalu itu gara-garanya. Oke, siap. Salah. Terus nih pertanyaan dariku yang terakhir, kasih dong nasihat buat adik-adik tingkat kita yang sekarang. Kasih nasihat, saran. Oh iya, Boleh. langsung di close up langsung. Jadi untuk adik-adik adik-adik Iya, nggak apa-apa. untuk adik tingkat yang mungkin masih kuliah di semester awal atau semester berapapun, coba setelah ini gitu searching lowongan kerja bidang IT, misal web, lowongan mobile, cari yang kira-kira tuh di situ tertera kan harus menguasai ini, harus menguasai itu. Nah itu jadikan kita goal. Terus ada situs yang namanya yang linknya roadmap.sh. Kamu jadi tahu roadnya, perjalanan yang harus dilalui untuk jadi mobile itu apa saja, seperti itu. Saya lebih ke agar kalau gambaran. Jadi cari tadi locker, dan kalau bisa juga sekalian buat CV. Siapa tahu saya udah main PHP nih, udah tertulis gitu. Terus apalagi yang saya pelajarin, harus tahu ini, harus tahu itu semuanya dari buat adik-adik tingkat. Karena beda tahun beda locker, sekarang ngeri juga teknologinya semakin maju gitu ya. Karena kita juga nggak bisa, kamu bisa API itu udah jadi mobile, belum juga. Karena teknologinya itu. Saya aja ya termasuk agak kaget gitu diminta flutter tiba-tiba. Ya alhamdulillah bisa sih. Berarti buat adik-adik tingkat mulai belajar serius gitu kan, jangan leha-leha, jangan sampai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ke skip. Jangan menjadikan pandemi ini malah jadi ajang bermalas-malasan gitu ya. Nanti kaget. Saya aja semester 1 Pascal, semester 2 PHP, sekarang PHP udah versi 8. Dulu pakainya versi 6 atau 7. Cepat gitu. Bahasa programan mungkin ada yang tahunya C++, sekarang ada Ruby, Golang, kan banyak. Nah lebih baik itu, lebih ke cari locker IT. Kalau memang minatnya di bidang IT, cari locker. Kalau minatnya jadi guru IT, cari locker guru IT. Jadi kita punya gambaran goalnya. Saya semester ini udah punya ini loh, udah bisa bahasa Inggris sebanyak ini kan. Kalau guruan ada cara-cara bahasa Inggris gitu. Oke. Sekarang kita bacain pertanyaan dari teman-teman ya. Barangkali ada pertanyaan yang menarik dari siapa ya? Ini nih dari Mas Yoga Wibawa. Mas Zilvan, jenengan pernah merasa down mental nggak? Kayak males ngapa-ngapain gitu. Dan misal kalau pernah, gimana caranya biar nggak gampang down? Ini malah lebih ke tadi ya, yang waktu saya galau itu. Ya, boleh. Separah apa sih galau saya gitu kok, diomongin terus gitu. Terus terang, saya sampai 3 kali ambil darah rumah sakit itu. Down itu posisinya down. Tetapi saya terus, pokoknya masa depan jangan sampai hancur gara-gara galau saya. Galau tetap galau gak apa-apa. Posisi galau gak apa-apa, tapi jangan sampai masa depan saya hancur karena galau saya. Jadi saya ngimbangin. Kadang galau, tapi tetap mikirin masa depan terus. Down pernah, down. Sampai ke rumah sakit itu saya malah. Berarti harus menyadarkan diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri siapa? Iya. Gitu. Kalau kita down,
ya kehidupan harus tetap lanjut kan. Iya. Jadi jangan sampai menghentikan Iya. apa Posisi down ada. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Terus ini hostnya siapa ya? Ini dari siapa sih, Mas? Pak ABT. Pak Pak Toha. Pak Toha. Hari Badar. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum Pak Toha. Ini saya Muhammad Habibur Rahman, mahasiswa Pak Toha. Terima kasih Pak Toha sudah hadir di acara kita. Nanti insya Allah besok saya sendiri yang jadi guest hostnya. Oke. Oh, maksudnya host ini host Zoom-nya kali ya? Oh, mungkin. Ini ada di si Rizky baru jawab. Oh iya, bisa. Ya. Sukses terus Mas Zilvana, amin. Recordingnya ada di ini direcord Pak. Insyaallah. Dari sesi pertama ya sampai sesi keempat direcord semua. Mau dimasukin ke YouTube kampus boleh. Nanti mungkin bakal diolah dulu kali ya biar enggak begitu. Kemarin soalnya ada yang putus di tengah jalan dan ke-record 2 kali jadi harus di sambung. Yang nonton juga enak. Oke. Tanya nih, Pak Tuhan nanya nih Mas Zilvan. Minatkah Mas Zil studi lanjut S2 terus berkarir jadi dosen? Kalau gambaran saat ini ya, ini ada calon-calon. Gambaran saat ini belum, terus terang belum. S2 karena ini ada adik saya kan ada beberapa yang harus, maksudnya Bapak bilang istilahnya kamu udah beranjak dewasa katanya gitu. Jadi kalau bisa sekolahin adik, kalau bisa kayak gitulah. Nah, udah orang tua udah sepuh kayak gitu. Yeah. Kalau S2-nya belum ada rencana. Kalau ada rezeki insya Allah. Kalau pendidikan kalau ada beasiswa nih, kalau ada beasiswa S2 misal, itu kira-kira gimana? Boleh beasiswa gratis dari awal sampai akhir. IT misalkan di mana dibayarin siapa gitu, mungkin gimana? Kira-kira? Boleh. Yakin boleh. Siap ya? Siap. Allah ya. Kalau untuk belajar siap. Nanti... Asal memang maksudnya izin orang tua dulu. Iya, pasti itu. Terus ya tadi karena saya ada tanggungan adik-adik. Ya orang tua saya nggak keberatan gitu. Saya masih bisa ngurusin yang ini sambil saya S2. Banyak kok teman-teman di perusahaan juga ya S2 tapi ya masih sambil kerja juga bisa gitu. Karena kalau dari bapak saya ya makanya saya diminta ke pendidikan agama yang tadi saya bilang. Kayaknya guru. Oh, jadi guru. Karena mbak saya guru. Oh gitu. Iya. Jadi bapak saya dulu tuh katanya pengen jadi guru tetapi sama orang tuanya nggak boleh. Akhirnya rantau. Jadi pengen anaknya tuh ada yang jadi guru. Tapi mbaknya udah jadi guru. Iya, alhamdulillah lah. Adiknya ya kalau memang ada rezeki di situ bisa. Insyaallah ya. Dan insyaallah siap lah jadi penerus dosen Rahma. Siap. Ilmu kok nggak diterus-terusin kan. Wah, ini udah ada kandidat nih Pak Toha, insyaallah. Nanti mudah-mudahan lah ada rezeki buat S2 ya, amin. Ya. Gitu. Sekarang udah jam masih agak lama. Kira panjang-panjang jawabannya. Lumayan. Berapa jam lagi? Pertanyaan yang sama untuk Mas ya. Yo, kamu gitu. Apa? Ketika pertanyaannya sama untuk Mas S2 terus berkarir jadi dosen. Pertanyaannya mungkin boleh besok aja kali ya. Tapi boleh lah saya jawab lah ya. Kalau nggak spoiler lah, kan besok acaranya ada. Kita jawab aja sekalian. Tapi Pak Toha mungkin besok mau hadir lagi nggak apa-apa. Hadir lah. Kalau saya pribadi ya Pak, kalau lanjut studi itu saya sudah merencanakan. Jadi udah merencanain pengen lanjut S2. Ini baru rencana gambaran dong ya. Pengen lanjut S2
di bidang saya ya, bidang cyber security kalau bisa itu lanjutin ke LN, ke luar negeri. Wus. Ya kan kita punya mimpi dong. Iya, iya, boleh. Ya, Iya. kalau bisa ke apa sampai luar negeri, Jerman lah minimal. Boleh lah. Beasiswanya boleh lah, nanti dicantumin lah. Iya, jadi ya nanti kembali ke kondisi aku dan nanti keberjalanan waktu bagaimana menentukan. Soalnya untuk persiapan ke sana juga banyak kan, entah itu dari bahasa, entah itu dari skill ataupun nanti relasinya Ya, bagaimana. nanti kita lihat brosurnya lah kasarnya. Ya, Apa yang harus kita kuasai ke luar negeri? Gitu lah. Itu sebenarnya udah aku breakdown gitu, kayak bahasa aku pengen bisa belajar bahasa Inggris nanti kapan, tahun berapa, terus juga berangkat ke sana kapan, itu udah aku tulis sih sebenarnya. Cuman nanti kembali ke nanti bagaimana keberjalanan waktu dan kejadian-kejadian nanti yang merubah. Siapa tahu. Terus ini loh, ini berkarir jadi dosen. Kalau berkarir jadi dosen, nah ini loh. Kalau jadi dosennya kayak kalau deket-deket gitu, kayak deket-deket ini itu belum ada gambaran. Sejujurnya belum ada gambaran. Tapi kalau secara umum kita menyebarkan ilmu itu tetap harus, entah jadi dosen ataupun tidak, itu menyebarkan ilmu, berbagi ilmu itu tetap menjadi sebuah tanggung jawab akademi kita lah ya. Eman juga gitu kan. Iya, jadi harapannya ya bermanfaat kan apa ilmu kita. Kalau jadi dosen atau enggak itu belum ada pemikiran ke situ. Ya. Kalau sekarang masih nyaman jadi pekerja teknis, pekerja secara teknis gitu, masih happy di situ, belum ada interest untuk jadi dosen. Mungkin entah nanti kalau udah jadi S2 atau nanti S3 itu mungkin baru kemungkinan. Tapi itu masih jauh. Kan ada lah istilahnya. Kemungkinan ada. Ya jadi dosen ada. Ya, cuman belum terpikirkan secara detail. Benar. Sekarang jam 31. Sebentar lagi udah mau berbuka puasa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ngabuburit kita kali ini di chapter 3 ya. Kita masih ada chapter terakhir yaitu besok. Ya harapannya teman-teman yang hadir di sini bisa join lagi besok jam 4 sore. Nanti gue hostnya saya sendiri dan hostnya mungkin dari teman-teman sebelumnya ini juga. Gue host sebelumnya entah siapa. Irfan atau dari teman-teman yang lain. Siap. Kalau ada saran, kritik, masukan mungkin bisa boleh sampaikan ke lewat disampaikan. Mas Rizky atau lewat saya chat misal ini rekodnya kurang gimana ini gimana. Ya. Mungkin bisa jadi koreksi kita. Mungkin hanya itu sih, teman-teman boleh dipersilahkan lah untuk meninggalkan ruang Zoom ini dan kita ucapkan terima kasih, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.